Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Rila Febrianti, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini untuk melengkapi tugas akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tolong simak baik-baik ya teman-teman agar ilmu yang disampaikan bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan materi tentang struktur bumi dan matahari. A. Struktur bumi. Bumi adalah planet ketiga dari planet yang ada di tata surya kita, dengan memiliki bentuk yang oval layaknya bola ditekan pada bagian atas dan bagian bawah dan berdiameter 7.926 mil. Ada 4 lapisan yang menjadi penyusun bumi, yaitu 1. Struktur kerak bumi, 2. Selimut bumi, 3. Lapisan inti luar, dan 4. Lapisan inti dalam. 1. Struktur kerak bumi. Kerak bumi merupakan struktur lapisan bumi bagian paling luar dari planet bumi. Pada lapisan inilah manusia, hewan, dan tumbuhan hidup. Dengan ketebalan lapisan kerak bumi antara 5-70 km, lapisan dan struktur kerak bumi terdiri atas batuan beku, sedimen, dan metamorf. Karena ketebalan yang berbeda, maka struktur kerak bumi dibagi atas 2 jenis, yaitu A. Kerak benua. Kerak benua merupakan kerak bumi yang paling tebal sampai dengan 70 km dengan rata-rata ketebalan sekitar 35 km. Kerak benua juga biasa disebut dengan lapisan granitis dikarenakan lapisan penyusunnya terdiri dari batuan granit. B. Kerak samudra. Kerak samudra merupakan lapisan tertipis pada kerak bumi yang memiliki ketebalan antara 5-15 km. Kerak samudra juga sering disebut dengan lapisan basaltis dikarenakan batuan penyusunnya terdiri dari batuan basalt. 2. Selimut bumi. Lapisan mantel atau selimut bumi merupakan lapisan yang paling tebal serta memiliki kandungan magma yang sering kita lihat ketika terjadi erupsi gunung berapi. Dengan ketebalan 2.900 km dan memiliki suhu mencapai 3.000 derajat Celcius, struktur bumi pada mantel ini terdiri dari besi, aluminium, magnesium, kalium, silikon, serta oksigen. Mantel bumi terbagi menjadi 2 lapisan, yaitu A. Lapisan mantel bumi atas adalah mantel bumi yang berada setelah kerak bumi yang memiliki kedalaman sekitar 4.000 km. B. Lapisan mantel bumi bawah adalah struktur lapisan bumi yang berada pada kedalaman sampai dengan 2.900 km. 3. Inti bumi bagian luar merupakan bagian terdalam dari struktur lapisan bumi ke bawah dengan ketebalan lapisan inti bumi bagian luar setebal 2.000 km dan memiliki suhu mencapai 2.000 derajat Celcius serta memiliki kepadatan yang sangat padat. Empat, inti bumi bagian dalam merupakan pusat terdalam dari inti bumi dengan kedalaman mencapai 5.200 km dari kerak bumi dan mempunyai suhu mencapai 4.500 derajat Celcius. B. Lapisan atmosfer bumi merupakan susunan lapisan gas yang menutupi seluruh permukaan bumi. A. Lapisan troposfer. Lapisan ini merupakan lapisan bumi pertama paling bawah dan merupakan lapisan udara bumi yang makhluk hidup tinggal di dalamnya. B. Lapisan stratosfer. Lapisan ini dibagi menjadi 2, yaitu lapisan atas berfungsi sebagai proses pembentuk ozon dan lapisan bawah berfungsi sebagai pemecah ozon untuk menyerap sinar UV. C. Lapisan mesosfer. Pada lapisan mesosfer terjadi konsentrasi ozon yang mengalami penurunan yang sangat besar yang terjadi saat altitude mengalami kenaikan, sehingga penyerapan sinar UV yang diserap sangat kecil. D. Lapisan termosfer. Pada lapisan ini terjadi proses ionisasi partikel yang dapat merambat pada gelombang radio.
Lapisan eksosfer merupakan lapisan yang menyelimuti bumi bagian terluar dengan jarak ketinggian mencapai 1000 km. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling panas dari lapisan atmosfer lainnya yang sampai pada ketinggian 3150 km dari permukaan bumi. Struktur matahari. Matahari adalah sebuah bintang karena matahari memancarkan cahaya yang dihasilkan sendiri. Matahari dapat memancarkan cahaya dan panas yang amat sangat besar. Energinya karena dihasilkan dari reaksi fusi nuklir, penggabungan inti atom hidrogen. Matahari adalah bintang yang tampak paling besar dibandingkan bintang-bintang lainnya yang bertaburan di angkasa karena jaraknya yang sangat dekat, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Jarak kedudukan terdekat matahari ke bumi adalah 147 juta kilometer. Jarak paling jauh matahari ke bumi adalah 152 juta kilometer. Panas matahari pada permukaannya adalah kurang lebih 6000 derajat Celcius, sedangkan pada inti matahari temperatur mencapai 150 juta derajat Celcius. Dari waktu ke waktu, suhu matahari akan diperkirakan semakin dingin dan akhirnya mati bersama planet-planet lainnya. Penyusun matahari adalah hidrogen 70%, helium 25%, dan unsur lainnya 25%. Struktur lapisan matahari. 1. Inti matahari adalah sumber energi utama yang terdiri atas dua sifat, yakni terjadinya suatu kondisi reaksi nuklir. Inti matahari tersusun atas elektron, proton, neutron, dan atom yang saling berpadu membentuk kesatuan matahari. 2. Zona radiasi adalah wilayah luar inti matahari yang berfungsi sebagai tempat transformasi energi dari inti matahari ke seluruh permukaan matahari. Zona radiasi memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan inti matahari. 3. Zona konveksi. Lapisan ini ada di atas zona radiasi. Di luar zona radiasi, suhu relatif dingin, 2 juta derajat Kelvin di zona konveksi dan 5 juta derajat Kelvin di zona radiasi. 4. Fotosfer adalah disk yang bisa dilihat di langit saat melihat matahari melalui teleskop. Energi yang dihasilkan dari fotosfer sebagian besar cahayanya diterima oleh bumi. Cahaya matahari dari fotosfer menuju bumi hanya memerlukan waktu 8 menit. 5. Kromosfer. Kromosfer adalah lapisan gas yang memiliki tebal 2000 km. Energi kromosfer ditransfer melalui radiasi. Atom hidrogen menyerap energi dari fotosfer dan sebagian besar energi kemudian dipancarkan dalam bentuk cahaya merah. 6. Sunspot atau bintik matahari. Seringkali terlihat seperti bintik putih dan hitam. Bintik matahari merah adalah daerah yang mempunyai suhu lebih rendah jika dibandingkan fotosfer, yakni sekitar 2800 derajat Kelvin. Biasanya terjadi dalam beberapa waktu yang tidak beraturan, misal bisa 1 hari, 2 hari, atau maksimal 11 bulan. 7. Daerah transisi merupakan lapisan atmosfer matahari yang sangat tipis sekitar 100 km di mana suhu naik dengan sangat drastis 20.000 derajat Kelvin di kromosfer atas hingga lebih dari 2 juta derajat Kelvin di korona. 8. Korona adalah lapisan terluar matahari. Lapisan ini terlihat seperti mahkota dalam gerhana matahari. Partikel korona dapat mengganggu kehidupan di bumi jika partikel tersebut mencapai orbit bumi. Manfaat matahari sebagai pengatur tata surya, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Sinar matahari pagi mengandung vitamin D untuk kebutuhan manusia, memperkuat tulang hewan agar menjadi kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.